Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik Bang, Wakilnya Bang. Allah itu. Kalau kita lihat apa itu Elohim ya, Allah, Allahmu, Allah, Allahku, Allahnya para Allah, Allahnya Allah, Allah, Allahmu, Ilahi para Allahnya. Nggak ada malaikat, nggak ada. Iya. Penjelasannya Itu hanya sebutan kepada malaikat bahwa dia adalah anak-anak Allah dan juga dia adalah Bang. Allah. Makanya saya tanya, Anda menerjemahkan itu malaikat dari mana? Sedangkan penjelasan kitab Anda di situ bukan malaikat para Allah itu, tapi adalah Allah. Nggak Ya, ada malaikat. Begini Pak Ustaz, ayat pertama itu kenapa dikatakan itu di Edis mengatakan merujuk kepada malaikat? Ayat pertama, ya Allah berdiri, coba kembali ke awal dulu. Ini kan, Nah, nih. ayat pertama, ya Allah berdiri dalam sidang ilahi itu kan tempatnya kan di sorga. Nah, di antara para Allah itu kan. Nah, di situ kan makanya Edis menafsirkan itu bahwa itu adalah malaikat. Ya, kenapa? Di dalam sorga itu tidak ada makhluk yang lain, hanya malaikat. Bang, yang saya tanya, Edis dan Anda menerjemahkan malaikat itu referensinya datanya dari mana? Nah, kita harus menafsirkan Allah di dalam sidang ilahi itu kan bicara di sorga kan? Iya, penafsiran Anda itu diambil dari mana? Itu yang saya tanya. Loh, maksudnya Allah itu kami tafsirkan malaikat itu diambil dari mana maksudnya? Iya. Sedangkan penjelasannya nggak ada buat malaikat itu ayat ya, nggak ada. Ya. Tuh, nggak ada penjelasannya buat malaikat. Lalu Anda menafsirkan ini para Allah ini untuk malaikat, itu Anda ambil dari mana? Ya, makanya baca ayat 2, 3, 4, 5, 6 itu. Apa? Nggak ada lagi nih. Ya, nggak ada lagi di sini. Berapa lama lagi kau menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Iya, itu kan konsep penghakiman kan? Ya iya. Sekarang saya mau tanya sebelum ke ayat 2-nya, karena ini ayat pertama. Para Allah Anda tafsirkan ini malaikat, ini dari mana Anda menafsirnya? Dari ngambil dari mana gitu loh? Saya hanya mengikuti. Begini, kamu ajukan edi sama saya hanya meluruskan. Nah, di situ itu merujuk kepada penguasa sebenarnya. Penguasa apa lagi? Ya, penguasa yang akan menghakimi itu loh. Berapa lama kan ayat 2 itu? Berapa lama lagi kamu akan menghakimi? Itu perwakilan Allah di bumi ini. Ya, kamu akan menghakimi. Terus apa lagi ini? Lo bukan aku menghakimi, penguasa wakil Allah itu di dunia itu dia yang akan menghakimi itu loh. Bang, di sini nggak ada bicara Elohim dari Allah sendiri. Nggak ada di sini bicara konteks dunia, sidang ilahi. Kata Anda kan di surga. Oke, saya terima itu. Di antara para Allah ini di mana gitu? Anda tafsirannya itu ke malaikat tuh mana? Malaikat tuh Bang, malaikat tuh bukan penguasa, bukan. Saya bilang, saya terjemahkan, saya akan memberikan gambaran secara umum. Itu ya, malaikat bisa disebut Allah atau Elohim yang kecil itu, bisa juga disebut kepada penguasa, disebut Elohim juga kecil. Karena apa? Dia adalah wakil Allah, baik yang merujuk kepada malaikat, baik juga merujuk kepada penguasa. Coba Bang lihat di sini ya. Kalau alasan Anda silakan. Seperti itu, lihat ya. Nih. Nih ya. Elohimnya, Elohim, E-nya kecil ya. Sekarang kita lihat di antara para Allah, E-nya juga kecil, nggak ada huruf besar huruf kecil di sini. Ya karena masalahnya E saja nggak dibesarkan ya bermasalah gitu. Dari mana membedakan huruf besar huruf kecil ini? Iya, itu hanya gara-gara E-nya kecil itu tidak dibesarkan karena kecil saja lalu jadi bermasalah gitu. Kan Anda kan membedakan. Anda membedakan A ini huruf besar,
Di sini Iya. A-nya huruf kecil. Sedangkan Iya, aslinya ya yang huruf kecil E-nya kecil ya, yang huruf besar E-nya juga kecil. Nggak ada Iya, pembeda. karena masalahnya E-nya besar tidak besar kau jadi masalah gitu. Ah, ya iyalah jadi masalah. Dari mana alasan Anda ya? Alasan Anda membedakan huruf besar huruf kecil dari mana? Iya, saya nggak membedakan karena tulisannya nggak tertulis huruf besar. Apakah artinya berbeda gitu? Artinya apa, Bang? Ya, huruf besar huruf kecil ini hanya alasan Anda. Loh, gimana sih? Loh, Kan gitu apakah jadinya. Elohim itu berbeda artinya. Kalau Bang, memang Elohim bisa ya huruf- Elohim. Ya, kalau E-nya besar dengan E-nya kecil berbeda artinya beda atau bagaimana? Bang, jadi kalau A-nya besar dengan A-nya kecil, saya tanya dulu, beda nggak artinya? Ya, memang beda. Itu menunjukkan. sekarang- Tetapi untuk terjemahan bahasa aslinya itu tidak dipengaruhi. Itu karena artinya Nah, sama. sekarang, baik, sekarang membedakannya itu dari mana? Membedakannya bagaimana? Maksudnya gimana sih? Iya, Gimana, A Ustaz? besar dengan A kecil itu membedakannya itu seperti apa dan bagaimana alasannya? Ya, begini. Sebentar. Kalau di LAI diterjemahkan kata Allah itu menandakan bahwa itu adalah Allah. Yang sebenarnya kalau A kecil itu merujuk kepada malaikat dan juga penguasa. Kalau bahasa aslinya yang kamu bawakan tadi itu, karena apa itu ditulis E besar dan juga E kecil, karena apa maknanya sama, terjemahnya sama, artinya sama. Baik, Tidak mesti Yang harus saya jawab ya. tulis huruf. Ya, oke, silakan. Bahasa asli tidak ada pembeda huruf besar huruf kecil. Kata Anda Ya, LAI, ya ada pembeda huruf besar huruf kecil. Sekarang saya Ya. tanyakan, membedakan huruf besar dengan huruf kecil itu dari mana referensinya? Ya bukan masalahnya di mana referensinya supaya orang tahu ya karena maknanya sama itu harus dibedakan mana yang sesembahan dan mana yang tidak sesembahan gitu loh. Aduh, berarti itu Mana asumsi Bang, nggak ada waktu referensi. Berarti itu asumsi, nggak ada referensi, ngarang namanya. Enggak, bukan sebenarnya asumsi, hanya menunjukkan supaya orang-orang pembaca mengetahui kalau ini merujuk ke hurufnya besar dari belakang itu merujuk kepada sembahan. Kalau huruf A kecil itu merujuk kepada perwakilan. Nah, gini ya, kata Anda A huruf besar itu merujuk kepada sesembahan, A kecil merujuk kepada perwakilan, oke? Ya, ya. Nah, silakan. ini data dari mana gitu loh? Data dari mana Dari pembedanya mana? seperti itu? Iya. Bukan data, ini dijelaskan loh. Aduh, gimana ini? Lalu gimana kalau membedakannya A besar A kecil itu alasannya atau dari mana gitu terdapat gitu referensinya? Itu yang saya tanya. Nggak mungkin lah Begini. seseorang itu menuliskan dengan asumsi. Sudah. Begini Pak Ustaz. Ah, Kalau tidak dituliskan A kecilnya sama semua, itu akan menjadi keliru. Makanya dibuat penegasan dari belakangnya itu ada tanda huruf A kapital. Ya, kalau sama penulisannya bagaimana kita percaya mana yang benar ini loh. Supaya pembaca itu tahu mana sesembahan dan mana perwakilan supaya orang pembaca itu tahu gitu loh. Bukan masalah hanya referensi bagaimana. Itu hanya Ya. untuk memberikan. Ya, itu silakan. Kalaunya seperti itu Bang, makin bingung orang. Ya, seharusnya kalaunya dikatakan A kecil itu adalah malaikat, tinggal ditulis aja malaikat gitu. Kan gitu. Ya namanya Apa susahnya perwakilan. sih? Enggak Kan begini. gitu, apa susahnya gitu? Begini, namanya perwakilan Allah itu harus juga dia disebut Allah, Allah kecil itu. Karena apa? Dia wakil Allah kalau kita merujuk kepada penguasa, dia adalah wakil Allah di bumi ini. Dia harus menggunakan kata Elohim itu. Itulah Bang masalahnya. Saya akan cari datanya, menjelaskan tanpa data ya sama aja asumsi kan gitu. Aneh juga begini.
Ya sudah udahlah. kan, Itu artinya ya kan saya itu sudah jelaskan di sini. ya Oke. ya itu jawaban Anda, kita juga nggak akan memaksakan, biarkan orang kan menilai gitu. Ya, ya. Oke, mungkin ada yang mau Anda tanyakan? Ya, untuk tema ini Pak Ustadz, ya itu ya gimana Pak Ustadz, ini kan sebuah apa ya, klaim yang menjudge seperti itu. Kok bisa dikatakan istri itu loh, gimana kok Mama Pak Ustadz, begitulah. Jangan begitulah. Kita ini kan orang-orang yang sangat memiliki pengetahuan yang baik gitu loh. Masa menjasa itu Tritunggal itu seperti istri itu loh ya. Gimana Pak Ustadz ini? Baik Bang, jadi kayak gini ya, banyak kawan kita yang Kristen ya mengatakan, poligami dalam Islam itu boleh, istri boleh lebih dari satu, kata kawan kita yang Kristen. Banyak tuh naik ke tempat saya. Jadi ya baik kalau istri cuma satu di Kristen, kenapa ya poligami istri kagak boleh, tapi poligami Tuhan sampai 3 boleh gitu loh. Kira-kira gak kebalik gitu, seharusnya ya yang cuma satu itu Tuhan. Bukan istri yang cuma satu. Yang cuma satu itu Tuhan. Bukannya istri Bang. Nah begini Pak Ustadz, ya, kami di dalam Kristen, baik itu seluruh Kristen di dunia ini, tidak ada yang mengatakan mereka percaya 3 Tuhan. Tapi yang mengatakan tiga itu Bang, Tuhan ada 3 itu kitab Abang. Enggak ada dibicara seperti itu. Coba Kamu Anda buka ya. 2 Yohanes tadi 5 itu di mana kata Tuhan di situ? Itu merujuk kepada baik. bagaimana? Baik. Coba Anda buka 1 Yohanes 5 nomor 7 tadi. Ya, itu saya sudah baca, itu tidak ada kata Tuhan di situ. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di sorga, betul? Iya, 3 kesaksian toh. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Terus sekarang saya mau tanya, Bapa itu siapa? Ya, itu adalah Tuhan? pribadi. Ya, Tuhan atau Bapa bukan? adalah pribadi. Ya. Tuhan atau bukan? Anak adalah pribadi. Yang saya tanya, Bapa itu pribadi. Tuhan atau bukan? Terus ya gimana? Ya, Bapa itu Tuhan atau bukan? Iya. Baik, Roh Kudus Tuhan atau bukan? Ya, dari Tuhan yang sama, dari Tuhan yang Bapa sama. Ada berapa tuh Tuhan udah? Loh, dari Tuhan yang sama kok, nggak ada perbedaan. Alah, kata Anda Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, ada berapa Tuhan udah? Loh, itu kan bertentangan dengan konsep Tritunggal. Itu masuk pada triteisme. Itu sudah salah di situ. Cuma dua kali saya nanya nih ya, Bapa Tuhan, kata Anda Roh Kudus Tuhan, ada berapa udah Tuhan? Oke, sebentar saya gambarkan kepada Ustaz supaya bisa dipaham. Sebentar. Ya, bisa ya? Saya balikkan dulu gambaran saya. Lama-lama Bang ada kartu keluarga Tuhan bulan nanti. Iya teman-teman ya, kartu keluarga Tuhan. Enggak, supaya penonton juga bisa dapat mengetahui. Oke, sekarang ya saya tulis ya, kartu gelap ini ya. Sebentar. Bapak. Tulisan ini apa ini? Bapak. Sekarang Yesus. Sekarang Roh Kudus. Oke. Sekarang Bapak ini adalah Tuhan bukan? Ya kan? Oke, saya gambar ini ya. Tuhan. Ya, sudah ya. Bapak adalah Tuhan. Sekarang kalau saya katakan Yesus adalah Tuhan, bagaimana kalau saya katakan dari ini? Yesus adalah Tuhan dari ini, bagaimana? Baik, kalau Anda merujuk ke Tuhan yang satu itu juga kan, saya mau tanya, Bapak dengan Yesus
itu sama atau beda? Beda. Ini kan beda Bapak dengan Yesus beda. Kan beda. Beda, udah ada dua berarti. Ya, itu namanya beda itu loh. Yang ini yang beda. Kebagaimana sekarang hakikat itu yang tidak beda. Oke. Ya, nggak apa-apa kalau hakikatnya itu satu. Cuma Anda lihat, Bapak, Yesus, Roh Kudus. Ada berapa berarti tulisan sudah Anda ya? di situ? Gimana? Coba Anda lihat tuh tulisan Anda tuh di depan itu. Ada berapa tuh? Bapak, Yesus, Roh Kudus. Ya, ini adalah apa ya? Mulanya itu ada di sini. Allah menyatakan diri sebagai Bapa, Allah menyatakan diri sebagai Yesus, Allah menyatakan dari Roh Kudus. Ada berapa tuh? Bapak, Yesus, Roh Kudus. Ya, ini bicara kebagaimanaan. Dan ini adalah Ya. bicara hakikat. Saya gak bicara masalah hakikatnya. Sebelum ke hakikatnya yang Anda tulis Bapak, Yesus, Roh Kudus tuh ada berapa itu? Oh, ini saya bicara kebagaimanaan. Ini tiga kebagaimanaan, bukan merujuk kepada Tiga kan? Ya. Kan tiga kata abang. Tiga kan Anda. Iya, tiga. Tapi hakikatnya apa? Kalau tiga ini hakikatnya apa? Sama toh? Satu kan? Iya, pertanyaannya kenapa bang? Ya, Tuhannya boleh tiga, hakikatnya satu. Kenapa kayak gitu? Tuhan boleh tiga di awal itu. Tuhannya, begini pertanyaan itu sebenarnya Pak. Kenapa Tuhannya satu bisa menyatakan dalam tiga pribadi? Itu loh yang sebenarnya. Ya, maka nggak apa-apa Anda bolak-balik. Lalu kenapa boleh tiga gitu? Sebentar ya, saya mau putar balik kamera dulu. Saya mau. Ya, ya sebentar. Supaya lebih enak diskusi kita. Oke, silakan lanjut. Apa tadi pertanyaan Pak Ustadz tadi gimana? Ya, nggak apa-apa kalau kata Anda hakikatnya satu. Kenapa pribadinya boleh tiga? Iya, makanya di dalam iman Kristen itu ya sudah setuju ya hakikatnya satu ya. Kalau Setuju itu dulu kan ya? penjelasan Anda hakikatnya satu, nggak apa-apa. Yang saya Oke. tanyakan hakikat dari satu tadi kenapa pribadinya ada tiga, boleh tiga gitu. Iya memang ya tiga itu kebagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa di dalam menciptakan. Di dalam Allah menyatakan diri sebagai Yesus di dalam konsep penebusan. Allah menyatakan dirinya sebagai Roh Kudus sebagai penuntun bagi yang ditebus itu. Itu harus lengkap. Lalu? Itu loh. Iya, kalau ya Bapa itu berurusan di dalam penciptaan dan Yesus berurusan di dalam penebusan dan Roh Kudus itu berusaha untuk ya menuntun ke jalan yang benar. Apa yang ditebus diselesaikan oleh Yesus harus dituntut oleh Roh Kudus kepada Bapa. Jadi tiga tadi gotong royong gitu, tiga tuh. Beda-beda tugas. Iya Ya. kan kalau kayak gitu namanya beda-beda tugas gotong royong mereka kayak gitu. Bukan gotong royong, ada tugasnya sebagai Bapa, ada tugasnya sebagai Yesus, ada tugasnya sebagai Allah menyatakan dirinya bukan secara transparan, tetapi menyatakan di dalam satu tahapan. Baik, kalau gitu saya mau ganti ya. Kalau bukan gotong royong menurut Anda. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak Roh Kudus jadi manusia? Gak bisa karena sudah. Nggak bisa kan? Kan nggak bisa, nggak bisa kan? Ya begini. Kalau Kenapa Roh kalau Kudus nggak gini bang, kalau nggak bisa artinya berbeda eksistensi mereka. Ya sudah ya. Kenapa Roh Kudus itu, ya saya menjelaskan, kenapa Roh Kudus itu tidak bisa jadi manusia? Kenapa? Karena sudah ada yang jadi manusia. Buat apa dia jadi manusia? Karena sudah ada yang jadi Iya. manusia. Tadi kan bukan saya memilihkan harus jadi manusia, enggak. Kalau mereka bertukar tugas dari ketiga tadi apa bisa gitu? Oh nggak bisa. Nggak bisa juga, ya sudah kalau gitu. Iya memang. Karena kalau sudah Artinya- ada ya. Silakan. Artinya gini bang, kalau nggak bisa bertukar tugas berarti mereka tiga eksistensi yang berbeda. Bukan satu itulah hakikat. Enggak, itu sebenarnya salah. Ya, makanya saya betulkan. Ya terserah Pak Ustadz lah kan. Tapi sudah Pak Ustadz mengakui bahwa hakikatnya satu. Tapi kan saya sudah jelaskan. Yang tidak menerima tiga ini, itu kan saya sudah jelaskan. Bagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa di dalam berurusan dengan penciptaan.
Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus itu berurusan dalam konsep penebusan. Gak apa-apa, Bang. Gak apa-apa. Iya itu. Bukan tiga ya itu kan itu. Saya nggak ngotot, Bang. Ya itu kan penjelasan Anda. Ya biarkan kawan-kawan kita yang menolak, yang menonton kan menilainya kan kayak gitu. Saya nggak perlu ngotot sama Abang, nggak perlu. Iya nggak apa-apa. Iya nggak perlu. Saya orang Kristen ditanya saya menjawab gitu loh. Ya orang yang 8.000 lebih yang menontonnya itu nanti yang bisa menilai gitu loh. Ya no problem gitu. Kira-kira ada lagi Bang yang perlu Anda tanyakan gitu? Oke, saya mau tanya di Al-Quran Pak Ustadz bagaimana juga? Boleh. Silahkan buka ayatnya. Ayat berapa, surah berapa, ayat berapa. Silahkan. Rasanya kan kalau saya nanya, yang nanya Kristen kan nggak asik juga gitu. Nanti nggak seimbang. Serahkan. Ya, bagusnya kalau kita ya satu-satu ya berani bertanya, berani ditanya itu aja nya. Iya, silakan. Oke, saya mau bertanya nih Pak Ustadz di surat ANAML. Kurang tahu bacanya apa gimana? Surat An-Naml. Itu bacanya surat baca apa nak? An-Naml. Oke, surat An-Naml nomor 91. Apa Tuhan negeri Mekah gitu. Kenapa Pak Ustadz? Kan Pak Ustadz bahas ini tadi. Sekarang giliran saya bahas ini gimana? Enggak apa-apa. Apa yang mau Anda tanya? Oke, saya enggak pakai apa ya, saya sudah hafal itu. Nah, aku itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri. Ya, memang kata tulis ini, tapi hanya ada Mekah itu dalam huruf Mekah. Ya, tapi itu dijelaskan kata ini itu merujuk kepada Mekah. Ya, berarti Tuhannya Nabi Muhammad itu berada di negeri tanah Mekah. Negeri Mekah. Baik, Bang. Sebelum saya menjawab dengan ayat juga gini ya, Bang ya. Kira-kira. Nama saya kan Yusuf tuh ya, Abang tahu ya. Nama saya Yusuf. Kira-kira kalaunya ada saya bilang tangan Yusuf. Kira-kira saya cuma tangankah bentuknya atau ada bentuk yang lain dari saya? Tidak ada. Hanya ilustrasinya itu Pak Ustadz harus konsisten dengan apa ayat saya kasih tadi. Ya, saya hanya mencontohkan sama Anda. Ketika ada kosakata ya tangan Yusuf. Apakah yang namanya Yusuf ini cuma tangan gitu bentuknya? Tidak. Kan ada kepala, ada kaki, kan kayak gitu. Nah, kalau dinamakan tangan Yusuf ya, berarti bukan cuma tangan yang dimaksud. Artinya merujuk ke Yusuf itu ada kepala, ada kaki, ada dada, ada jantung dan yang lainnya. Begitu juga Al-Qur'an itu menyebutkan ya innama kan kayak gitu. Langsung aja ya. Tuhan negeri Mekah. Artinya Tuhan itu bukan cuma memiliki Mekah. Kalau kita melihat ke ayat yang lain, coba Anda buka ya Al-Fatihah ayat 2. Nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Gitu. Jadi kalaunya merujuk ke Mekah itu bukan cuma Tuhan di Mekah, tapi ya yang namanya Tuhan itu seluruh alam gitu Bang maksudnya. Gitu sama tadi ya ketika Anda menyebutkan tangan Yusuf. Yusuf itu bukan cuma bentuk tangan, tapi ada juga kepala. Yang nama Yusuf itu ada jantung, ada kaki, sehingga menjadi satu nama yaitu Yusuf. Ya kan artinya tangan Yusuf. Artinya kan menghususkan ke tangan saya merujuknya. Bukan berarti saya cuma tangan bentuknya Yusuf itu. Ada juga kepala saya, ada yang lain. Begitu juga Tuhan negeri Mekah. Menghususkan di Mekah bukan berarti Tuhannya hanya di Mekah.
tapi ya untuk seluruh alam gitu maksudnya. Hanya satu ya, hanya satu yang dikhususkan menyebut satu kota karena apa? Nabinya ada di Mekah gitu Bang. Oke, saya tanggapi ya. Di situ aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Di situ ada kata Tuhan. Sebentar. Ya. Kata Tuhan di situ, apakah kehadirannya sepenuhnya di situ yang disembah oleh Nabi Muhammad atau sebagian? Jadi Tuhan itu Bang ya, saya kasih tahu Abang, Tuhan itu tidak terbagi-bagi. Gitu. Maksudnya begini, Beb. Pak Ustadz mengatakan tadi, kalau tangan saya ini, tangan Yusuf ini apakah dibentuk katakan Yusuf? Enggak kan? Kalau kamu menganalogikan seperti itu, sekarang Tuhan yang di Mesir, di Mesir, Tuhan yang di Mekah, di negeri Mekah itu, apakah sepenuhnya adalah Tuhan atau bagaimana? Jadi Tuhan yang di negeri Mekah itu sepenuhnya adalah Tuhan semesta alam, iya. Tuh, itu kan sudah ada catatan yang ada di tanah negeri itu loh. Maksudnya jangan dibawa ke semesta alam dulu loh. Oh, gimana? Tuhannya begini, kan Nabi Muhammad di Mekah. siapa? Mekah. Maksudnya begini, Tuhan hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri yang ada di Mekah itu. Maksudnya? Jadi bagaimana? Jadi Nabi Muhammad tuh ada di Mekah ya. Dia diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah, bukan berarti Tuhan hanya di Mekah, bukan. Tapi ada segala sesuatu miliknya itu loh, ada di bawah itu misalnya. Itu. Kenapa? Nah itu jadi kalau itu merujuk kepada negeri itu loh. Gagasan pertama itu adalah Tuhan negeri Mekah. Nah itu gagasan pertama. Nah itu merujuk pada segala sesuatu. Bang, apakah yang namanya segala sesuatu itu hanya ada di Mekah? Nah kalau di ayat itu bicara begitu. Yang namanya segala sesuatu itu bukan hanya Mekah, tapi semuanya, kan gitu. Ya, sudah tahu tuh Abang gitu. Ya. Nah, sudah tahu gitu loh. Ya, sudah tahu yang namanya segala sesuatu itu bukan cuma di Mekah, tapi ada juga di luar Mekah dan di alam yang lain, kan kayak gitu. Namanya aja segala sesuatu. Dan merujuk ke situ Pak Ustadz, kan gagasan pertama adalah Tuhan di negeri Mekah itu segala sesuatu yang ada di negeri Mekah itu loh, segala sesuatu di situ loh. Tidak ada dibicarakan ya. di luar situ, tidak ada dibicarakan di luar itu, hanya bicara di konteks gagasan pertama Tuhan negeri Mekah itu. Baik, saya bukakan aja udah buat Anda ya. Silakan buka aja. Ya, nggak apa-apa. Itu. Hafal ayatnya. Nah, kalau saya tanya bunyinya kayak gimana bingung nanti. Sabar ya. Saya nggak tahu. Untuk Arabnya nggak tahu. Ya, bentar. Saya bukakan dulu. Saya buka Al-Quran dari NU aja nih. Surah An-Naml. Bentar, Ad-Dukhan, As-Fusilat, Az-Zumar, Sot, Saba, Sajadah. Nih. Sabar. Nih, innama umirtu an a'buda rabbaha. Ini kan kayak gitu ya. Innama umirtu an a'buda rabba hadzihil baldatil ladzi harramaha. Baik, langsung ya. Nih, harramaha itu negeri Mekah kan. Sesungguhnya aku Muhammad ya hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Jadi Tuhan yang memiliki segala sesuatu itu bukan cuma di Mekah segala sesuatu tuh Bang, ya. Kan kayak gitu, kullu syai' ya memiliki segala sesuatu. Artinya yang di luar Mekah pun dia miliki. Sesuatu yang di luar Mekah, kullu syai' ya, itu artinya milik dia. Makanya saya bilang sama Abang dia bukan cuma Tuhan di negeri Mekah, tapi dia Tuhan seluruh alam seperti surah Al-Fatihah tadi.
Tuhan yang memiliki semuanya, segala sesuatu di luar Mekah. Makanya Tuhan semesta alam disebutnya. Nah, terus Bang, di sini juga ya Anda perlu tahu ya, tidak ada ya, Tuhan negeri Mekah ini hanya Mekah dimilikinya, enggak ada kosakata hanya Tuhan di Mekah, enggak ada. Tapi dalam kurung itu Oke. ada kan? Apa enggak ada dalam kurung? Dalam kurung Nabi Muhammad. Haromaha ini Bang, ya kalaunya mau kita terjemahkan secara luas, bukan cuma Mekah, Madinah itu juga negeri kota haram, kota suci. Lalu yang menerjemah itu siapa Pak Ustadz? Ini kan penghususan Haromaha Mekah karena Nabi Muhammad di Mekah. Apakah dibantah? Terus enggak, karena apa? Robba hadhil baldatil ladzi, ya balad ini kota di sini yang dimaksud. Kota-kota yang disucikan orang-orang. Ah gitu. Jadi kalau kita mau luasin gitu ya, bukan cuma Mekah, Madinah juga. Makanya dia itu memiliki segala sesuatu. Yang namanya segala sesuatu bukan cuma di Mekah. Di luar Mekah, segala sesuatu milik dia. Makanya ada kalimatnya Tuhan semesta alam. Jadi gitu. Begini Pak Ustadz, gagasan pertama itu ada dua gagasan ya. Gagasan pertama itu adalah aku hanya diperintahkan. Aku hanya diperintahkan itu secara terkhusus atau secara umum? Baik, dikhususkan untuk siapa tuh? Akunya siapa? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Iya, aku hanya diperintahkan ya. Sekarang saya mau tanya dulu. Menyembah Tuhan itu secara khusus atau secara universal? Baik, akunya itu kan Nabi Muhammad kan? Ya, silakan. Ya. Ada nggak Nabi Muhammad di Indonesia? Nggak ada. Nggak ada kan? Artinya apa? Kenapa dikhususkan disebut Mekah? Karena Nabi Muhammad di Mekah. Gitu. Bukan berarti Tuhannya hanya di Mekah. Nabi Muhammadnya yang di Mekah. Gitu. Loh, itu suatu perintah ya. Aku hanya diperintahkan. Diperintahkan, iya. Tidak bersifat universal di situ. Ya, karena Nabi Muhammad cuma di Mekah Bang tempatnya. Nggak ada di Indonesia atau belahan dunia lain. Bukan Tuhannya cuma di situ. Nabi Muhammadnya yang di situ. Ya, Tuhannya itu, ya Tuhannya bukan cuma di Mekah. Tapi segala sesuatu di luar Mekah itu milik dia. Nah, kata segala sesuatu yang di bawah itu merujuk kepada gagasan pertama, baik gagasan pertama dan gagasan kedua. Bang, Anda ngerti kan kosakata dan? Dan? Ya, dan ya. Dan kenapa? Dan memiliki, dan memiliki segala sesuatu. Ya. Dan memiliki segala sesuatu itu karena dari perintah. Ya, perintah kepada Nabi Muhammad itu kepada Nabi bukan Bang. Mekah. Bukan. Gimana? Konteksnya innama umirtu sampai haromaha. Wa ini dan ini beda lagi. Bukan menceritakan ini lagi. Karena wa ini waw atop. Artinya ya menceritakan hal lain di luar Mekah sudah. Ini kan kosakatanya walahu kulla syai di luar Mekah ya. Makanya makanya dilihat ya kosakata Arabnya. Awal ini ayat ini sampai sini menceritakan tentang Nabi Muhammad ya. Habis itu walahu kulla syai ini ya menceritakan Tuhan di luar Mekah yang memiliki segala sesuatu. Kan di situ dapat dipahami udah. Nah, ya oke lah. Itu kan urusannya Pak Ustadz untuk hal itu ya. Sama dengan apa yang saya jawab tadi ya udah. Biarlah ya inilah orang yang dibawa nanti gitu loh.
Itu Bang, ya saya hanya menjawab seperti itu, semoga dapat dimengerti, ya gitu. Ya, sama-sama kita harus mengerti gitu. Kalau Baik. Ustadz bertanya karena Anda udah clearan bagaimana? Atau lanjut kita ini atau gimana? Anda mau nanya lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya nggak nanya lagi. Ya kalau ada pertanyaan silakan nanya. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, saya akan naikkan kawan Kristen yang lain gitu, yang menunggu giliran. Kasihan juga mereka antri. Ya, oke lah. Kalau mau, ya udahlah, biar naikkan lah, nanti nggak ada kesempatan yang di bawah lah, biar mereka naik aja. Ya kasihan juga kan gitu. Ya kasih waktu juga lah yang antri kan, kasihan Ya, oke, juga. oke, saya kasih Makasih ya waktu. Bang Grace ya. Ya, oke. Makasih ya. Makasih. Selamat Oke. malam. Thank you. Selamat malam. Oke. Iya. Kan mudah ya penjelasannya, seperti itu aja. Ya udah.